lagi dengan abstrak. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai pembahasan turunan yang telah kita lakukan konstruksinya pada video yang sebelumnya. Oke, kalian perhatikan di sini kita terakhir memiliki persamaan dari turunan fungsi f yang diberikan oleh bentuk limit ini, yaitu limit h mendekati 0 pada bentuk gradien dari fungsi f, yaitu f pada titik U ditambah dengan H dikurangi dengan F di titik U dibagi dengan H. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat sedikit lebih detail mengenai fungsi terdiferensial dan fungsi yang tak terdiferensial. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak semua fungsi merupakan fungsi terdiferensial, artinya turunan ketika dianggap sebagai sebuah operasi pada fungsi tidak selalu terdefinisi. Ada fungsi-fungsi yang memiliki turunan dan juga ada fungsi-fungsi yang tidak memiliki turunan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama mengenai fungsi terdiferensial, ada baiknya kita mereview kembali mengenai konsep limit. Oke, sekarang di sini kita memiliki sebuah koordinat Cartesius atau Cartesian plane, dan kita memiliki sebuah fungsi. Di sini dapat kita lihat sebagai sebuah kurva yang merupakan grafik dari fungsi f yang memetakan interval tertutup dengan batas bawah a dan batas atas b pada himpunan dari seluruh bilangan real. Oke, sekarang kita ambil sebuah titik tepat di atas grafik fungsi f sebagaimana kalian lihat dengan titik hijau ini, dan jika kita tarik koordinat x dari titik ini kita notasikan sebagai u, dan koordinat y-nya kita notasikan sebagai f di titik u karena titik tersebut merupakan output dari u oleh fungsi f. Kita nyatakan bahwa fungsi f memiliki limit pada titik u jika dan hanya jika dua kondisi berikut terpenuhi. Oke, sekarang untuk kondisi yang pertama. Sekarang kalian perhatikan lagi grafik fungsi kita. Sekarang kita ambil sebuah titik orange yang berada pada lokasi yang kalian lihat ini, dengan koordinat x-nya berada di sebelah kanan dari u yang diberikan oleh u ditambah dengan h, sehingga koordinat y-nya adalah output dari u ditambah dengan h oleh f, yang merupakan titik yang kalian lihat di sumbu y tersebut berwarna orange. Sekarang untuk kondisi pertama, kita akan menetapkan untuk nilai H sebagai nilai yang sangat kecil mendekati 0. Sehingga di kondisi pertama kita nyatakan jika H mendekati 0, maka kalian akan melihat transformasi seperti ini. Dan kita dapatkan bahwa F di titik U ditambah dengan H sama dengan F di titik U. Ini untuk kondisi pertama terkait dengan limit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kondisi yang kedua. Kita ambil sebuah titik lagi, sekarang berwarna merah, yang berada pada lokasi yang kalian lihat ini, dengan sumbu X bernilai U dikurangi dengan H, atau posisinya berada di sebelah kiri dari U. Kemudian sumbu Y dari titik tersebut adalah output dari U dikurangi dengan H oleh F. Seperti yang kalian lihat ini. Mirip dengan kondisi pertama, jika kita menetapkan H sebagai nilai yang sangat kecil mendekati 0, maka akan kita dapatkan bahwa F di titik U dikurangi dengan H sama dengan F di titik U. Nah, jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka kita nyatakan bahwa F memiliki limit pada titik U. Pernyataan yang ekivalen kita dapat berikan dengan menetapkan sebuah angka T yang didefinisikan sebagai U ditambah dengan H, kemudian juga T nanti didefinisikan lagi sebagai U dikurangi dengan H, dan kita nyatakan bahwa limit T mendekati U
pada f di titik T sama dengan f di titik U terpenuhi jika dan hanya jika dua kondisi limit tersebut terpenuhi. Jadi pernyataan yang di bawah ini adalah pernyataan limit yang ekuivalen dengan narasi yang kita sebutkan di atas. Nah, untuk kondisi pertama dari kondisi limit ini sering disebut sebagai limit dari kanan. Sedangkan untuk kondisi yang kedua biasa disebut dengan limit dari kiri. Oke, jadi ini sekilas review mengenai konsep limit. Sekarang kita kembali ke dalam pembahasan diferensial fungsi. Dari konsep limit yang kita lihat tadi, dan sekarang kita amati persamaan turunan di atas ini, bahwa turunan fungsi f di titik U didefinisikan sebagai limit ketika h mendekati 0 dari bentuk gradien f, atau f di titik U ditambah dengan h dikurangi f di titik U dibagi dengan h. Nah, di sini jelas terdapat bentuk limit pada gradien. Jadi dari definisi turunan ini dapat kita nyatakan bahwa sebuah fungsi merupakan fungsi terdiferensial jika limit di dalam bentuk turunan tersebut memiliki nilai. Sekarang kita perhatikan fungsi berikut, fungsi f yang diberikan sebagai x kuadrat. Nah, ini adalah contoh fungsi yang terdiferensial. Karena untuk setiap bilangan real x, limit dari gradien fungsi f memiliki nilai. Atau dengan kata lain, f di titik x yang didefinisikan sebagai x kuadrat ini memiliki turunan di setiap bilangan real x. Dengan logika yang sama dan sebaliknya, maka kita dapat menyatakan bahwa suatu fungsi merupakan fungsi tak terdiferensial jika limit pada bentuk turunan tersebut tidak memiliki nilai. Oke, untuk melihat contoh fungsi yang tak terdiferensial, kita amati fungsi berikut, yaitu fungsi lain f yang diberikan sebagai f di titik x sama dengan nilai absolut dari f. Nah, sebenarnya fungsi ini terdiferensial di semua titik bilangan real kecuali x sama dengan 0. Jadi untuk setiap titik selain 0, limit dari gradien fungsi ini memiliki nilai. Nah, sekarang untuk melihat apakah limit dari gradien fungsi f di titik x sama dengan 0 ini memiliki nilai atau tidak, kita akan melakukan investigasi lebih lanjut. Oke, sekarang kita tetapkan nilai x sebagai 0. Nah, kita lihat di grafik fungsi di sebelah kanan ini, jelas dari grafik fungsi ini bahwa f di titik 0 bernilai 0. Sekarang kita akan mengamati gradien positif f di titik 0 yang diberikan sebagai f di titik 0 ditambah dengan h dikurangi f di titik 0 dibagi dengan h. Nah, untuk bentuk gradien negatifnya diberikan sebagai f di titik 0 dikurangi dengan f di titik 0 dikurangi dengan h dibagi dengan h. Nah, coba perhatikan perbedaan antara gradien positif dan negatif dari fungsi f di titik 0 ini. Oke, yang membedakan adalah untuk gradien positif, kita mengacu f di titik 0 sebagai pengurang dari bentuk pecahan di gradien tersebut. Sedangkan ketika kita menyebutkan gradien negatif, f di titik 0 lah yang dikurangi di dalam bentuk pecahan tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengevaluasi gradien positif f di titik 0. Oke, persamaan tersebut dapat kita sederhanakan lebih lanjut menjadi f di titik h dikurangi 0 dibagi dengan h. Karena f di titik 0 bernilai 0. Dan lebih lanjut lagi kita sederhanakan menjadi f di titik h dibagi dengan h. Nah, untuk mendapatkan hasil dari bentuk ini, sekarang kalian amati grafik fungsi f di sebelah kanan. Sekarang kita ambil titik H di sebelah kanan dari nilai 0 atau H bernilai positif, seperti kalian lihat. Dan kita ambil titik tepat di atas grafik fungsi F, sebagaimana diberikan oleh titik hijau itu, yang koordinat X-nya bernilai H.
sehingga koordinat Y-nya bernilai f di titik H. Nah, kalau kita amati dari grafik fungsi ini jelas bahwa f di titik H bernilai lebih besar daripada f di titik 0 yang sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa f di titik H bernilai lebih besar daripada 0 atau f di titik H merupakan bilangan positif. Sehingga kalau kita kembali kepada persamaan gradien positif f di titik H yang sama dengan f di titik H dibagi dengan H, karena f di titik H bernilai positif, maka nilai gradien tersebut bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan dengan mengevaluasi gradien negatif f di titik 0. Berdasarkan bentuk yang sudah kita berikan tadi, kita dapatkan f di titik 0 dikurangi f di titik 0 dikurangi dengan H, kemudian dibagi dengan H. Sekarang kita sederhanakan, karena f di titik 0 bernilai 0, maka kita dapatkan 0 dikurangi dengan f di titik minus H dibagi dengan H. Yang kita sederhanakan lebih lanjut menjadi negatif f di titik minus H dibagi dengan H. Nah, untuk mendapatkan hasil dari bentuk ini, sekarang kita ambil titik minus H yang berada di sebelah kiri 0, sebagaimana kalian lihat. Dan kita ambil titik tepat di atas grafik fungsi f seperti diberikan oleh titik hijau tersebut yang koordinat x-nya bernilai minus h, maka koordinat y-nya bernilai f pada minus h. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita dapatkan bahwa nilai f di titik minus h itu juga masih lebih besar dari f di titik 0 yang sama dengan 0. Artinya f di titik minus h bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita kembali ke dalam bentuk gradien negatif f di titik 0. Maka kita dapatkan nilai gradien negatif tersebut kurang dari 0. Nah, sekarang kita dapatkan dua hasil ini, yaitu untuk gradien positif yang lebih besar dari 0 atau bernilai positif, dan gradien negatif yang bernilai kurang dari 0 atau bernilai negatif. Berdasarkan definisi fungsi terdiferensial yang telah kita bahas di awal tadi, maka kita sebutkan bahwa turunan pertama f di titik 0 terdefinisi jika dan hanya jika limit ketika h mendekati 0 pada gradien positif f di titik 0 bernilai sama dengan limit ketika h mendekati 0 pada gradien negatif f di titik 0. Tapi berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, yang kita dapatkan adalah untuk limit dari gradien positif bernilai positif. Sedangkan untuk gradien negatif f di titik 0 bernilai kurang dari 0 atau negatif, sehingga limitnya pun akan bernilai negatif. Maka kita simpulkan bahwa limit gradien positif tidak sama dengan limit gradien negatif. Hal ini memberikan implikasi bahwa turunan f di titik 0 tidak terdefinisi, yang artinya f tidak terdiferensial pada titik 0. Dan berdasarkan definisi fungsi terdiferensial yang telah kita sebutkan di awal tadi, karena terdapat suatu titik di mana nilai turunan f tidak terdefinisi, maka secara umum fungsi f yang diberikan oleh f di titik x sama dengan nilai absolut x merupakan fungsi yang tak terdiferensial. Oke, jadi pembahasan ini merupakan akhir dari pembahasan lanjutan mengenai review kita terhadap konsep kalkulus diferensial. Selanjutnya, dalam mini series ini kita akan melanjutkan mengenai identitas trigonometri yang selanjutnya akan sangat kita perlukan untuk membuktikan topik utama dalam playlist kita ini, untuk membuktikan bahwa turunan sin X sama dengan cos X. Terima kasih. Sampai jumpa, terus ikuti abstrak, subscribe, dan hit the like buttons jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.